Nah, kita sudah bahas kemarin mengenai group by. Nah, di dalam group by ini kita bisa mengelompokkan data-data sejenis, ya, dan kita hitung menggunakan summary, ya. Nah, kita gunakan count, ya, untuk hitung jumlahnya ada berapa banyak sih yang kelompoknya sama atau grupnya sama. Maksimum itu untuk mengetahui nilai terbesar dari sebuah grup, ya. Kalau min untuk mengetahui nilai terkecil dari sebuah grup, ya. Kalau sum ini menjumlahkan field yang nanti akan dijumlahkan, biasanya tipenya numerik, ya. Average itu untuk rata-rata. Jadi average itu sebetulnya sum dibagi count, ya. Nah, kita sudah coba minggu lalu ini, kita ingin menghitung nih customer ID dan count, jumlah customernya ada berapa banyak, dan negaranya. Nah, kita kelompokkan berdasarkan negara. Jadi customer dari setiap negara itu ada berapa banyak. Ya, kalau kita coba seperti ini. Nah, kita mengetahui nih, oh, customer saya di Argentina itu ada 3 orang. Austria ada 2, ya, Belgium ada 2, dan seterusnya, ya. Jadi ini kita gunakan di dalam group by. Artinya kita mengelompokkan berdasarkan country, ya. Jumlahnya ada berapa banyak, kemudian negaranya apa. Nah, yang masuk di dalam group by ini adalah field atau atribut yang bukan agregat. Agregat tuh ini, ya, ada perhitungannya. Gunakan count, gunakan mass, gunakan min, gitu kan, ya. Average. Nah, itu nggak boleh masuk di dalam group by. Nah, yang masuknya adalah field-field yang tidak memiliki group by. Sudah tinggal masukkan ke sini, ya. Kalau kita ingin dapat ini kelompok berdasarkan country, tinggal di sini. Oke, ini yang kita bahas minggu lalu. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga saya bahas itu mengenai having. Nah, having ini mirip seperti where, ya, mirip seperti where, tetapi kalau having kondisinya itu ini sama-sama tuh, where condition, ya, having juga condition. Nah, conditionnya itu yang mengandung agregasi, ya. Contoh misalnya yang summary-nya lebih besar, misalnya 20.000 gitu kan, ya. Sum field apa gitu kan, ya. Nih contohnya nanti kita lihat di sini nih. Nah, atau count. Nah, ini kan agregasi, ya, atau fungsinya, ada fungsi seperti ini. Ini boleh di having, tapi nggak boleh di where, ya, nggak bisa di where ini di having. Jadi saya count nih yang jumlah konsumennya lebih besar dari 5. Jadi kalau kita ingin lihat nih di sini, misalnya saya ingin lihat country ini punya konsumennya berapa banyak untuk setiap negara, pakai count gini, ya. Nah, tapi saya ingin filter, yang dimunculkan hanya yang count-nya lebih besar dari 5. Nah, dia akan muncul, makanya semua ini lebih besar 5. Bagaimana dengan lebih kecil atau sama dengan 5? Tidak dimunculkan. Nah, kalau kita ingin munculkan lebih kecil sama dengan 5, sudah tinggal gini aja, lebih kecil sama dengan 5. Maka yang punya, negara yang punya customernya lebih kecil sama dengan 5 akan dimunculkan, ya. Jadi ini prinsip kerjanya mirip seperti where, tetapi where itu tidak boleh ada ini, ya, ada agregatnya. Jadi kalau ada agregatnya sudah gunakan having. Nah, kemudian penempatannya, kalau where di sini, ya, where di sini, gitu, ya.
Oke, itu bedanya. Itu yang kita bahas minggu lalu. Nah, semoga bisa lebih jelas lagi ya. Oke, saya akan masuk sekarang ke SQL Any. Ya, di SQL Any ini saya close aja dulu ini. Nah, di SQL Any kita akan melihat ini mirip seperti Axis, ya. Minggu lalu kita bahas Axis. Axis itu adalah buat ngecek nih. Select kolom contoh deh ya, supaya langsung contohnya. Nih. Saya ingin melihat data supplier name dari table supplier dengan kondisinya apa? Jika si supplier ini punya produk, ya, select product name, di mana ambil dari product name, di mana produk ID suppliernya ini ada, ya. Jadi dia mensupply, ini artinya mensupply, dia ada di produk, ya. Si supplier ID ini ada di produk, berarti dia mensupply produk itu gitu kan ya. Dan harganya lebih kecil 20 gitu. Nanti dia akan munculkan, oh ini supplier name-nya nih, ya, yang punya produk dan harganya lebih kecil dari 20. Ini kita gunakan Axis, ya. Nah, untuk Any itu mirip seperti ini. Nah, kita akan lihat ya. Nah, saudara nanti lama-lama biasa lah ya dengan sintaks-sintaks seperti ini. Sintaknya nggak banyak lah di sini. Kalau di SQL tuh nggak banyak, ya. Nah, nanti kalau sering pakai jam terbangnya ningkat, ya akan nanti hafal lah. Nah, the any all and all operator are used with aware or having clause. Jadi nanti dia bisa digabungkan di dalam where atau di dalam having, ya. The any operator returns true if any the subquery value meet the condition. Ini mirip seperti Axis. Jadi dia menghasilkan nilai true jika hasil query-nya ada, ya. Axis juga mirip seperti itu, ya. Kalau all, the all operator returns true if of the subquery value meet the condition, ya. Nah, ini juga mirip ya, ini istilahnya. Nanti kita lihat deh contohnya ya. Nah, contohnya gini. Nah, saya punya katakanlah produk ID, di mana produk ID-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Produk name-nya adalah ini ya, Kais, Cheng, Chang ya, Aniseed sirup, terus sirupnya dan segala macamnya ya. Harganya udah ada di sini. Nah, kemudian saya punya order ID detail. Ini adalah barang-barang yang dijual atau diorder atau dipesan, ya. Nah, contoh misalnya saya punya produk ID 11. Nanti mesti lihat nih produk ID 11 ini kan baru dimunculin cuma 5 aja, kan produk ID-nya sebetulnya banyak ya. Nah, produk ID 11 untuk order ID-nya ini adalah nomor ordernya, nomor pesanannya. Kuantitinya yang dijualnya atau yang dipesannya ini ya, 12. Ini produk ID 42, jumlahnya 10, 72, 5, 14 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, saya punya order detail seperti ini. Nah, sebagai contoh saya misalnya ingin ini ya. The any operator return if any of the subquery value meet the condition. Nah, di sini ada contoh ya. Kita ingin menemukan record ya. Menemukan record dengan kuantitinya 10. Jadi, ini kan penjualan, ada yang 12, ada yang 10, ada 5, ada 9 segala macam. Nah, saya ingin yang kuantitinya 10. Kira-kira produk ID-nya apa atau order ID-nya apa? Gitu kan ya. Dan kita bisa tahu nama produknya apa, gitu ya, nama produknya. Kalau kita tahu produk ID-nya, produk name-nya juga bisa tahu, ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini saya try aja ya, coba ya.
Nah, di sini ada select product name. Jadi saya ingin mengetahui sebetulnya nama produknya. Jadi bukan hanya sekedar ID produknya, tetapi product name. Saya ambil dari produk. Nah, masalahnya di dalam produk ini saya tidak dapat informasi mengenai jumlah penjualannya. Ya, mengenai jumlah penjualannya. Jadi kalau saya buka produk nih, kita buka produk ya. Ntar saya save dulu, kalau nggak saya klik deh. Ya, kita lihat produk. Nah, di produk kan kita nggak dapat. Hanya ada produk ID, product name, supplier ID, kategori, unit link, price. Nggak ada quantity terjualnya atau jumlah yang dipesannya, order, sales ordernya atau quantity ordernya kan nggak ada. Ya. Nah, tapi kan ini diminta nih kuantitinya sama dengan 10. Berarti saya harus berelasi. Ya, si table ini berelasi dengan order details. Nah, caranya bisa kayak gini nih. Ya. Select product, ini produk di mana ya? Where product ID-nya saya ambil ya. Ada ini. Saya ambil ya. Dari mana? Dari order details. Dari table order details. Apa yang saya ambil? Saya cukup ambil produk ID-nya, ya. Jadi isinya ini bisa lebih dari satu. Ya. Kalau saya run yang ininya saja, ya saya copy aja dulu ya. Saya pengen tahu, lihat. Saya copy, saya taruh di sini. Coba saya buat dulu ininya, subquery. Oke, di sini ya. Nah, kita ingin lihat dulu isinya. Nah, isinya cuma produk-produk ID ini. Ya, ada 44 number. Ya, 44 record. Yang kuantitinya 10. Nah, saya cukup produk ID ini. Ya, dari ini. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini yang disebut dengan subquery. Jadi query di dalam query. Ya, ini disebut dengan subquery. Query utamanya adalah ini, ya. Nah, apakah ID ini, produk ID ini ada di sini enggak gitu? Kalau ada dimunculkan, ya, ada di mana? Ada di sini nih. Kan saya punya 44. Ya, 44. Ada nggak di sini? Kalau ada dia munculkan. Kita tes ya. Saya munculkan juga produk ID-nya gitu ya supaya kelihatan. Nah, gitu. Select-nya supaya kelihatan. Nah, saya munculkan ya. Ini produk-produk yang punya kuantitinya sama dengan 10. Cai, Kais ya, ada Cang dan segala macam. Kita tes ya, nomor 1 nih ya, nomor 1. Produk ID 1 betul ada nggak di sini? Kita lihat di sini di select ini. Kan pakai select ini kan. Select produk ID di mana dari table order detail di mana kuantitinya adalah sama dengan 10. Kita lihat angka 1 sini ada nggak ya? Harusnya ada deh. Nah, 1 ini ada. Purchase dengan di sini. Karena kan ini di order urutkan ya. Kecil ke besar. Nah, oke, saya juga bisa urutkan di sini aja produk ID-nya. Tambahkan ya orders by product ID. Nah, supaya kelihatan. Nah, 1. 2 ya, kita coba cek nih. Ini kan 1, 2, 4, 7 dan seterusnya. 2 ada nggak? Ada tuh. 4 ada, 7 ada gitu kan ya. 13 ada nggak? Coba kita cek. 13 juga ada ya, 14 dan seterusnya. Nah, ini kita menggunakan any. Apakah sebuah produk name ini ada nggak gitu kan ya di dalam order details. Oke. Kita tes lagi ya, any ya. Nanti kita latihan. Contoh lagi nih.
Sama seperti tadi, produk name di mana produknya. Nah, di mana produk ID-nya sama dengan hasil daripada ini. Di mana kuantitinya lebih besar 99. Kalau tadi kan kuantitinya sama dengan 100, kita tes aja. Oh, cuman ada 2. Oke, saya tanya nih. Siapa yang mau nyoba? Saya ingin produk name yang quantity ordernya antara 30 sampai 50. Gimana nih? Saya ingin dapat produk name di mana quantity ordernya antara 30 sampai 50. Oke, silakan. Ada yang mencoba? Oke, Michael Sebastian tolong panggil aja seorang. Siapa? Atau saya yang panggil ya. Oke, Rizky, itu ada Rizky 1972052. Silakan coba. Harus saya tanya ya. Kalau nggak ditanya, saudara hanya dengerin aja. Nanti tidur lagi. Yuk, ya, Pak. Silakan Rizky, coba. Aku mau minum dulu ya. Sok Anda coba aja. Sebutkan. Yang kuantitinya antara 30 sampai 50. Tinggal dari sini diubah apanya. Gimana Pak? Udah kedengeran tadi? Yang kuantitinya saya ingin dapat produk name nih, dimana produk name ini pernah diorder atau pernah dijual ya, pernah dipesan, pernah dijual, yang kuantitinya antara 30 sampai 50. Kalau ini kan kuantitinya lebih besar 99. Berarti nanti 100, 101 dan seterusnya. Saya ingin yang antara 30 sampai 50. Gimana? Quantity 30 and 50. Gini, nulisnya gitu. Gitu? Betul salah nggak nih? Nggak tahu. Yang pasti ini salah. Oke. Syntax error ini ya. Syntax error. Ada yang bisa bantu? Pakai apa nih? Between. Pak, between. Ya, betweennya ketinggalan. Di between 30 and 50. Kita tes. Nah, dapet ya. Kalau ingin ininya ya gitu. Produk name-nya aja ya. Oke. Saya coba lagi. Saya ingin yang kuantitinya itu 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Oke, siapa yang mau nyoba nih? Aku panggil ya. Handi 1972021. Handi, hadir Handi? Hadir, Pak. Ya, gimana kalau saya kuantitinya ingin 10 atau 20 atau 30 atau 40 atau 50? Jangan pakai or, kan itu kebanyakan kalau or. Aduh. Perintahnya apa aja? Kemarin tuh kayak apa ya? Lupa, Pak. Lupa. Kalau ini kan pakai between. Nah, kalau yang di dalam himpunan pakai apa? Oke, isi bukan, Pak? Pakai apa? Is bukan. Di situ ada tuh. Sudah kalau buka itunya. Oke, siapa yang mau nyoba?
Ya 10, ya 20, ya 30, 40, atau 50. Panggil ya. Nih, tadi mana ada Eriko 041 1972 041. Ya Pak, ya. Ya, apa yang mesti diubah kalau saya ingin yang kuantitinya 10 atau 20, 30 atau 40 atau 50? Nah, database gini tuh emang mesti dicoba supaya nggak lupa. Sudah lihat di sini nih. Nah, coba lihat pakai apa nih? Nih, silek nih banyak nih. Pakai apa, Eriko? Bentar Pak, bentar. Nih, ininya tinggal diubah, bagian sini aja dirubah nih. Oke, ada yang udah bisa? Oke, saya kasih tahu, pakai in. Silakan, gimana nulisnya? Pakai in. Dimana kuantitinya bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa 50. Oh. Where quantity Ya. Where in, terus buka kurung, in, buka kurung. between 30-50-nya apa sih? Oke. Gimana? 10, 20, 30, 40, 50. Ini. Kasih koma Pak. Oh, kasih koma. Kita tes. Mudah-mudahan benar. Kurungnya kurang. Kurungnya kurang 1. Oke. Ya, betul gini ya. Nah, sudah boleh pakai or, tapi kalau or panjang nanti repot gini. Ya, pakai kayak gini bisa. Oke. Thank you. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Itu any. Kita gunakan any. Ya. Nah, lihat lagi contohnya any. Kita udah coba nih. Tadi sama dengan 10. Kalau tadi 10 20 tinggal in aja ya. In itu kayak gini nih. Nih, in. Kalau ini tekan bentuknya teks. Yang country-nya, kalau ini not in, bukan ya. Bukan Jerman, bukan France, bukan UK. Ya, kalau in aja berarti oh yang Jerman, yang Germany, yang France, sama UK gitu kan ya. Oke, saya lanjut ke yang tadi. Ininya ya. Oke, kita akan lanjut ke all sekarang. Oh, udah ke sini lagi. Yang all-nya mana? Oh. Nah, ini all-nya. Lewat. Nah, all seperti ini. Ya, mirip lah. Di mana produk ID-nya where quantity sama dengan 10. Ini ada all. Kalau tadi kan any ya. Jadi penggunaannya nanti mirip. Wah, nggak ada produk yang katakanlah kuantitinya 10. Kalau saya kasih lebih besar 50, ada nggak? Oh, kok nggak muncul? Select product ID or detail where quantity.
50. Harusnya ada deh ini. Tadi yang in, coba. In 10,20,30,40,50. Pak, itu diganti titik, Pak. Titiknya jadi koma, Pak. Oh iya iya. 40, oke. Loh, kok nggak mau dia? Kalau pakai ini mau ya. Nah, ininya muncul nih. Harusnya all juga muncul, ya. Nggak tahu nih, ini ngebug nih kayaknya. All. Oh, nggak muncul. Oke deh, nggak apa-apa ya. Nah, kita pakai ending aja dulu ya, ini. Nah, sekarang saya akan coba pakai yang ini, select into. Jadi kalau select into itu sebetulnya sama seperti select biasa, cuman begitu ada into, dia nanti minta outputnya. Nah, outputnya mau kemana? Mau dikopikan ke table apa gitu kan ya. Jadi hasil into-nya. Jadi kadang-kadang kita butuh misalnya saya ingin ngambil sebagian data dari data customer untuk saya olah. Tapi supaya nggak mengganggu table aslinya, saya pindahkan ke sebuah table. Ya, ke sebuah table. Nah, untuk nyalin ke sebuah table, kita menggunakan select into sebetulnya. Jadi hasil select itu kita masukkan di dalam sebuah table. Ya. Nah, berapa banyak ya terserah, mau hanya sebagian, mau semuanya juga boleh gitu kan ya, select into. Jadi gini ya, select bintang nih ya, into new table. Nah, kita coba dulu ya, in sample. Ya, saya punya misalnya ini contoh kalau dia mau nge-backup nih, backup customer ya. Kadang-kadang kita misalnya ingin memproses sesuatu, saya daripada resiko gitu kan ya, takut ada data kehapus atau apa, kita bisa juga backup ya. Ini contoh ya ini. Coba kita cek ya, cek. Kita tes di sini aja. Select into select bintang from customer, kita cek. Oh, ini database-nya nggak bisa masuk cannot update. Yang ini nggak bisa dicoba ya, saudara, nanti itunya karena si database-nya dia protect ininya. Jadi prinsipnya gini, saya ingin select daripada customer ini, kemudian nanti disalin ke table ini. Oke, not update. Kita tes coba yang lain ada nggak? Kayaknya nggak mau deh ini, ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak bisa dicoba. Nanti kita nyoba lagi di ini ya, di MySQL. Oke, ini nggak bisa dicoba, Nah, sekarang kayak saya insert into. Insert into mirip seperti select into. Ya. Nah, kalau insert into artinya kita memasukkan data ya ke dalam table ini. Contoh deh ya, misalnya. Saya punya demo aja dulu. Kita lihat demonya ya. Insert into customer, customer name. Ini kalau kita pakai select kan biasanya model kayak gini kan, select into nama tabelnya, fieldnya apa, value kan ya. Kita kan kalau biasa kan kita kasih value. Contoh misalnya saya ingin nambahkan gini, biasanya kan kita kasih values ya. Values, misalnya customer name-nya kita mau tambahkan, katakanlah Teddy misalnya. City-nya Bandung. Oke, kita ingin Teddy country-nya misalnya Indonesia. Ya, seperti ini.
Nah, saya buang dulu ya ininya. Nah, biasanya kan kita insert seperti ini. Ya. Bandungnya salah, kurang petik 1. Bapak, itu yang di tulisan tadinya masih koma. Iya, masih koma ya. Harusnya ini petik ya. Iya. Nah, gini ya. Oke, kita tes. Oke, ini saya udah masuk nih datanya. Ya. Nah, ini kalau kita masukkan datanya biasa aja ya, kita ketik nih. Tapi saya bisa menambahkan data itu dari hasil select. Ya, syaratnya jumlah kolomnya mesti sama. Jadi saya memasukkan nih, saya ulangi dari sini ya, select ini dulu. Saya close dulu nih, supaya nggak berat ya. Nah, di sini saya select into terhadap customer, fieldnya customer name, city, sama country. Nah, saya akan ambil dari select ini, saya pindahkan ke customer, disalin lah sebetulnya ya. Supplier name-nya tetap masih ada ini. Nah, kita execute ya. Kita lihat dulu customer ada 92. Tadi 91 saya tambahkan 1 ya, jadi 92 ya. Kita masukkan lagi. Data suppliernya ada berapa banyak? Suppliernya ada 29. Harusnya menjadi 121. Ya. 29 ditambah 92. Kita tes. Ya, 29 masuk. Nah, sudah perhatikan customernya udah bertambah. Ya, jadi 121. Oke. Jadi artinya saya masukkan data ke customer, namanya customer name, city, sama country, di mana supplier name-nya ya enggak, maksudnya ini select ya, select ininya. Jadi saya insert ke table customer, di mana hasil selectnya dimasukkan ke dalam table itu. Oke, cukup kebayang? Saya latihan ya, saya kasih latihan. Insert into ya. Nah, gimana kalau saya ingin memasukkan ke dalam table supplier? Ke dalam table supplier, di mana isinya, saya buka dulu ya yang ini ya. Produk T ini ya. Nah, ini dibalik. Ini saya ingin supplier, insertnya ke dalam supplier nih. Ke table supplier. Nah, ke dalam table supplier. Data-data yang ada di customer. Silakan dicoba. Saya berikan waktu 3 menitan. Dibalik ya, kalau ini data supplier masuk ke dalam data customer, sekarang data customer masuk ke supplier. Silakan dicoba. Pak, maksudnya semua data yang dalam supplier, jadi kayak dari ID sampai nomor telepon. Gak usah, yang cukup namanya aja, customer name, city, sama country aja. Oh ya, kasih Pak. Ya, oke, silakan coba ya. Saya stop sharing dulu. Ya, silakan saudara coba.
Baik, udah selesai. Sudah selesai belum? Ada yang sudah selesai. Jadi hasil insertnya saya insert ke table supplier. Oh, tadi kan ke table customer, ya. Dibalik ya ininya. Saya ingin insert ke table supplier datanya dari customer. Nah, sudah bisa lihat di sini ininya. Supplier name-nya apa aja nih? Nah, nanti saya punya supplier name, kontak name, supplier name, city sama country aja ya tadi butuhnya. Oke, siapa yang mau nyoba? Mau nyoba. Oke, saya stop share dulu ya. Gak bisa ini. Oh, stop share-nya ntar, silakan. Ya, silakan dicoba. Insert into supplier. Bener. Supplier name, city, country. Hitung aja. Nah, sekarang supplier name-nya udah nambah nih. 121 ya. Ya, oke, udah betul deh. Di running lagi deh, nanti nambah lagi kira nanti. Oh iya. Tuh, nambah lagi. Jadi 92 ini masuk ke sini. Oke. Ya, oke. Thank you ya. Jadi insert into. Oke, sudah cukup jelas? Insert into. Yang lain udah nyoba belum? Udah Pak. Udah, sok. Silakan satu lagi boleh lah nyoba di share. Saya Pak. Boleh, silakan. Yang seperti ini sebetulnya saudara harus latihan ya. Karena nanti kalau dihafal aja pasti nanti lupa. Saya Share belum Pak? Ini Pak. udah ke share ya. Nah, ini Pak udah. Oke, udah ya. Nah, coba sekali lagi nanti nambah tuh nanti jadi 200 sekian tuh si supplier. Sudah nih Pak. Ya, nambah ya seperti itu ya. Oke, udah betul seperti itu. Simple ya. Jadi kita bisa misalnya menambahkan data ke dalam sebuah table menggunakan insert into. Ya. Syaratnya itu adalah jumlah field yang di-insert itu sama dengan nanti select-nya itu. Ya, hasil select-nya. Tentu tipe datanya masih sama ya. Oke. Thank you semuanya ya. Saya akan lanjut lagi. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Sudah cukup jelas? Bentar, aku lihat chat apa. Row-nya ada 95 bukan 92, nggak apa-apa ya, tergantung tadi data sebelumnya ya. Data yang sebelumnya, nggak apa-apa. Oke, saya akan lanjut lagi materi berikutnya dulu ya. Ini select into. Kita coba lagi. Nah, ini lebih banyak ya. Jadi saya aku stop share. Well, aku mute dulu ya, mute dulu. Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, di sini ini fieldnya lebih banyak nih, tapi prinsipnya sama. Kalau tadi kan saya hanya customer name, city, sama country. Nah, saya ingin customer name, contact name, address name, city, postal code, sama country.
Tapi sudah perhatikan ya, hasil select-nya nih, lihat ya. Kan hasil select di sini supplier name, padahal saya masukkannya ke customer name. Berbeda ya, sama seperti tadi nih. Ini kan saya bisa masuk. Nah, si komputer nggak masalah, asal tipe datanya nanti sama ya, sama ukurannya nanti sama gitu kan ya. City dengan city, ini kan kebetulan nih sama namanya ya, country country. Tapi ini customer name dengan artinya supplier name digabungin ke customer name ya datanya. Nah, dia nggak lihat nama fieldnya, yang penting nanti ukurannya atau tipe datanya sama, bisa masuk ya. Nah, ini masuk ke dalam sini, kontak name masuk ke dalam sini ya, address masuk sini, city sama. Jumlahnya nanti mesti sama ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya tuker-tuker nih ya? Di sini kan customer name, contact name, address, city, postal code, country. Saya tuker nih, jadi bentuknya gini. Country dulu, contact name, address, city, postal code, baru supplier name. Apa yang terjadi itu kalau saya buat seperti itu? Ditukar. Nih, maksud saya kayak gini. Ini kan ini udah betul nih. Nah, ini saya tukar posisinya. Nah, supplier name-nya ada nama negara. Ya, betul. Nantinya di sini ini saya ganti gitu kan ya. Nah, jadi nanti saya punya customer, datanya dari supplier name, tapi namanya nama supplier name-nya jadi negara gitu kan ya. Kita tes ya. Nanti kan kita tinggal restore aja ya. Jumlah kolomnya nggak sama, sebentar. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Oh, country-nya ke bawah lagi ya, belum kehapus. Oke. Ya. Nah, sudah, nanti kita bisa lihat customer-nya ya. Saya klik di terakhir ya. $90 sekian ya tadi ya. Tadi udah tuh. Tuh ya. Ada negaranya ya. Ya. Si komputer nggak bisa ngecek gitu kan ya. Yang penting dia tipe datanya sama gitu kan ya. Tapi bagi kita kan orang nge-mikir kok nama negaranya kok masuk ke nama customernya gitu kan ya. Nah, ini ketuker tuh ya. Jadi kalau ketuker ya tetap jalan gitu kan, tetap jalan. Tetapi nanti datanya yang jadi ngaco ya. Oke. Ini kita tadi coba select into ya. Ini contoh juga nih sama select into, tapi nanti digabung dengan where. Nah, jadi selectnya tuh kayak gini. Saya hanya masukkan data supplier name, city, country dari table supplier, di mana country-nya hanya Germany aja. Ya. Nah, hasil select ini akan dimasukkan ke dalam table customer. Gitu ya. Oke. Satu lagi. Nah, sekarang udah saya beresin sampai case aja ya. Sampai case. Insert into tuh ini gampang. Nah, sekarang case. Case itu mirip seperti if then else. Ya. Nah, if then else di dalam SQL-nya nggak ada ya. Nah, nanti kecuali nanti kalau kita di programming-nya ya. Nah, ini digantikan dengan case. Jadi kalau di programming juga nanti ada case kayak gitu ya. Case itu untuk kondisi ya, case statement ini ya. Jadi dia untuk ngecek nilainya. Jadi kalau kondisinya sama dengan kondisi ke-1 when, jadi select pasangannya when ya, atau else itu selain daripada yang 3 ini gitu kan ya. Selain daripada 3 kondisi ini,
Ya, misalnya saya punya kondisi 1, maka resultnya 1 gitu kan ya. Kalau kondisinya 2, maka resultnya 2. Kalau kondisinya n, resultnya n. Nah, selain 1, 2, n ini, maka akan dikerjakan di bagian ini. Contoh ya, contoh kita lihat deh ya. Ini kan sintaknya. Nah, saya punya order details di mana order ID-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian order ID-nya adalah 10, 2, 4, 8, 28, ini sama semua. Ini satu faktor nih sebetulnya. Ya, barangnya ada 3 jenis, 11, 42, 72. Kuantitinya 12, 55 ya. Nah, ini satu kelompok nih. Satu kelompok order ID atau satu bond lah ya. Kalau penjualan itu ada satu faktur atau satu bond. Bondnya 10, 2, 4, 8. Terdiri dari 3 barang ini. Ya. Kalau ini 10, 2, 4, 9. Nah, ini satu faktur juga. Nah, barangnya adalah produk 11 dan produk 51. Oke, kita akan coba case. Nah, saya ingin mengetahui atau memberikan keterangan ya, yang sebetulnya datanya tidak ada ya di dalam tabelnya. Tapi saya bisa menambahkan contohnya, misalnya kalau kuantitinya yang lebih 30 gitu kan ya, saya ngapain nih? Oh, saya munculkan the quantity is greater than 30 gitu kan ya. Nah, kalau sama dengan 30 saya tulis keterangan the quantity is 30 ya. Kalau selain ini di atas dan sama dengan, pasti dia di bawah. Nah, di bawah ini saya gunakan else. Quantity is under 30 ya. Nah, boleh nggak saya pakainya kayak gini? Nah, ntar ya. Oke, kita try yourself dulu ya. Saya bisa lihat dulu hasilnya dulu. Nah, hasilnya kayak gini. Order ID, quantity. Nah, ini muncul keterangan. Sebetulnya di dalam table nggak ada. Nah, kita bisa gunakan namanya case kayak gini. Ya, case. Jadi kalau saya gambarnya ini lebih rapih, lebih enak lah. Nah, gitu kan ya. Ya. Case when quantity-nya greater than 30. Ya. Yang ini equal atau is 30, yang ini under. Ya. Nah, kita bisa pakai else, boleh juga sebetulnya. Saya nggak pakai else, tapi pakai kayak gini boleh. Pakai when lagi saya boleh, tapi ini when-nya lebih besar, ini lebih kecil. Nah, quality is under ya, the quantity is under. Under 30. Kita tes ya. Nah, case ini pasangannya dengan N. Kalau S apa ini? S ini adalah sebetulnya alias. Nama aliasnya. Kalau saya nggak ada ini, boleh nggak boleh? Coba kita lihat ya. Tuh. Ya, nama fieldnya jadi gini panjang. Si case ini jadi gini. Ya. Nah, sudah boleh kayak gini ya, tapi kalau kita mau ada keterangan S, misalnya keterangan atau note. Ya, oke, note. Nah, fieldnya jadi namanya note. Atau atributnya note. Ya. Jadi kita bisa memberikan keterangan nih. Ini yang 12 di under segini ya, 10 seperti ini. Di bawah 30 gitu kan ya. Oke, kita latihan. Jadi ini boleh sudah, nanti kalau yang di terakhir ini boleh pakai else gitu kan ya. Oke. Saya salah kehapus lagi ya. Salah. Else. Nah, gitu.
Nah, pertanyaan saya, ini ada yang sintaknya, ada yang salah deh. Else. Ini nggak usah ada ini lagi kalau else. Diamnya lagi. Oke. Silakan saudara coba munculkan keterangan di atas rata-rata, sama dengan rata-rata, dan di bawah rata-rata. Jadi saudara nanti harus ngitung rata-rata daripada quantity ini berapa gitu. Oke, pertanyaannya gini. Buat keterangan menggunakan case ini, kalau kuantitinya lebih besar daripada rata-rata, munculkan quantity lebih besar daripada rata-rata. Kalau sama, dimunculkan juga. Kalau lebih kecil, dimunculkan juga. Oke, silakan dicoba. Saya tulis ya di notepad ya ininya ya, soalnya. Gunakan case ya. Nulisnya salah aja. Yang kuantitinya di atas rata-rata, quantity di bawah rata-rata, sama dengan satu lagi yang di bawah rata-rata. Oke, silakan kalau yang udah boleh nyoba. Jadi ini bukan 30 tetapi rata-rata. Nah, gimana sudah dapat rata-ratanya? Oke, soal yang pertama ini. Stop share dulu. Oke Pak. Ya, silakan coba. Ini Pak. Belum muncul Muncul belum Pak? Belum. Belum muncul ya? Nah, yang itu. Muncul, Oke. Ya, udah muncul. Ya. Select order ID, quantity, case, quantity lebih besar dari average quantity. Oke. Ya. Betul. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke, siapa lagi mau nyoba? Pak. Boleh. Jefta boleh coba, silakan. Siapa Jefta? Ya. Ya, Ada nggak Pak? ada. Nah. Ya, tapi munculnya cuma satu ya? Iya.
Yang lain munculnya cuma satu barangnya ya? Satu, Pak. Pak, saya di HP tapi boleh coba direkam pakai kamera nggak Pak? Boleh, boleh. Bentar. Munculnya cuma satu itu ya. Jadi kita lihat. Ntar, aku yang Joseph ya, ini Joseph. Aku Iya, Pak. perbesar ya Joseph. Joseph ya. View-nya di zoom coba. Nah, View-nya speaker. Nah, oke. Mana tadi udah muncul? Silakan Jos. Jos ngomong itunya supaya nanti ini kelihatan. coba saya share kamera. Tak. Di dalamnya Saya itu jelek. class quantity, average quantity ya. Munculnya berapa banyak data tuh di situ? Oh, saya tambah bawahnya jadi group by, jadi munculnya 830. Harusnya satu persatu deh munculnya. Oke, nggak apa-apa, jangan pakai group by. Jangan pakai group by ya. Ya, oke. Thank you. Kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba selain yang tadi bentuknya yang berbeda? Oke, saya share ya yang saya. Saya share. Nah, saya pakai seperti ini. Jadi tadi sebetulnya kan tadi angka 30 kan. Ya. Teman-teman kan langsung average quantity. Ya, average quantity. Kemudian sini juga average quantity. Gitu kan ya. Munculnya satu. Nah, saya sebetulnya nanti munculnya banyak nih. Ya, lebih dari satu. Ada 2.500 sekian. Karena ini datanya emang banyak ya. Di sini kan banyak nih, order detailnya kan ada 2.155 semua muncul. Harusnya nggak boleh satu. Ya. Jadi kalau yang di under average nih, under average, ini greater than average, nanti ada juga mungkin yang equal. Mungkin gitu ya. Nah, kayak gini. Ya, nggak hanya satu. Nah, kenapa yang tadi satu? Sudah kan tadi nggak pakai select kan gini hasilnya ya. Sudah langsung di sini average quantity gitu kan ya. Oke. Ini average quantity. Quantity. From-nya kita buang ya. Nah, tadi saudara nyobanya kan gini kan, average-nya average. Oke. Tuh, cuman satu. Data yang atas aja. Ya. Jadi ininya jangan seperti ini, tapi sudah gunakan select. Ini sebenarnya subquery. Select dari average quantity from table ini ya. Gitu. Supaya nggak bingung ini ngambilnya gini. Ya. Yang bawah juga sama. Oke, silakan yang tadi belum bisa dicoba dulu seperti ini, silakan. Hasilnya beda nggak? Yuk silakan coba. Select case-nya. Nah, ini query di dalam query, ada namanya subquery. Ini subquery. Ya. Jadi subquery bisa kita dapatkan. Nah, sebetulnya dia ngitung dulu yang ini, tengah dulu nih. Saya dapat average nih 30. 30 atau berapa ya average-nya, saya nggak tahu pun. Kalau saya ganti, saya copy ya, saya coba di tempat lain. Berapa sih itunya, dia average-nya? Oh, ininya ada ini.
Nah, average-nya adalah 24,600 sekian nih, ya. Jadi sebetulnya sama aja dengan kalau saya ini copy, saya masukkan ke sini, ininya diganti gitu. Kan kalau tadi mah angka 30, nah ini gini. Kalau sudah udah punya average-nya, diisinya gini. Tapi kalau sudah nggak mau ngitung gitu kan ya, nggak mau ngitung 24, sekian itu, saya langsung aja pakai perintahnya. Karena si komputer juga ngerti nih gitu kan ya. Nah, dia akan mencari dulu nih rata-ratanya, baru nanti dibandingkan dengan quantity-nya. Jika sama dengan muncul quantity is average. Ya, kalau enggak lebih besar, the quantity is greater than average. Oke, silakan dicoba. Saya pakai select kayak gini. Kalau yang sudah boleh show 1 atau 2 orang. Kalau belajar database mesti nyoba ya, saudara harus praktek dengan gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar lihat ya. Sama kayak nyetir. So kalau liatin aja nyetir, oh gampang, kelihatan gampang. Nah, ketika nanti nyetir merasakan, oh iya ini rasanya nggak masuk nih gitu kan. Aduh ini ngoper giginya susah, ngeremnya. Kapan kita harus ngerem, kapan kita harus injek gas gitu kan ya. Kapan kadang-kadang mesti dua-duanya gitu kan ya. Ya begitu misalnya mendadak nih gitu kan ya, remnya nanti harus diinjak, gasnya langsung lepas gitu kan ya. Nah itu latihan, sama kayak berenang ya. Bikin programnya sama gitu saudara. Ya saudara harus nyoba, nggak bisa hanya sekedar lihat mah paling sekedar ingat oh iya gitu, tapi nanti prakteknya nggak bisa ya. Nah diharapkan nanti teman-teman prakteknya juga bisa gitu kan ya. Nanti karena kalau nanti kerja gitu kan ya, bukan hanya sekedar kita tahu teori, tapi sudah pernah praktek. Nah ini dipakai nih latihan-latihan kayak gini gitu kan ya. Saya juga sama, belajar sesuatu harus dicoba gitu kan, nggak hanya sekedar nonton YouTube gitu kan ya, atau baca buku, udah itu nggak dipraktekin lupa pasti. Oke, ada yang sudah? Saya mau pengen lihat nih. 1-2 orang aja. Ini sintaknya sudah ada di sini. Ini harusnya ganti ya. Kecuali kalau sudah punya angkanya, pakai ini. Pak boleh nanya Pak? Boleh. Jadi yang tadi itu karena kita quantity lebih dari average quantity, kan kalau saya coba average quantity-nya sendiri itu akan error. Berarti yang tadi itu dia case when-nya error semua, makanya ke L semua. Makanya hasilnya cuma 1. Enggak, dia ngitung ini quantity ini, ngitung average-nya ini nih. Harusnya ngitung average-nya harus pakai select seperti ini. Ya, harus pakai gini, select gini. Setiap fungsi agregat gitu semua Pak? Agregat betul seperti ini. Oke, kasih Pak. Ya. Oke, silakan dicoba ya, coba. Saya mau lihat nih 1-2 dulu deh. Kalau basis data yang teori, udah sampai mana nih basis data teori ini? Udah bikin table? Create table sudah? Masih bahas diagram relasi, kita nambah kunci sama tadi apa ya? Primary key sama foreign key. Itu diskriminator, terus tambah unary, ternary, binary. Okay. Ngerti nggak? Lumayan ngerti atau lumayan nggak ngerti? Ya adalah mengerti Pak. Ngerti ya. Oke, banyak gambar ya, database banyak gambar diagramnya ya. Nah, nanti saya bahas juga lah itu ya. Pak, saya mau nanya di luar topik Pak. Di luar topik boleh. Gimana Neng? Ini tuh SQL tuh kita implementasi prakteknya pakai software nggak Pak?
Nanti pakai software. Software Pakai apa? softwarenya kita pakai MySQL, PHP MySQL. Oh iya. Ya, Pak. ya sebetulnya bisa pakai PHP, bisa juga pakai SQL Server ya. Cuman kemarin sepakat kita untuk basis data 1 biasanya kan pakai Oracle ya. Kata saya udah MySQL lah, banyak yang dipakai sekarang MySQL. Nanti di basis data 2 saya jelasin pakai SQL Server ya. Coba sambil nunggu saudara ya. Saya masih connect nggak? Saya lagi connect sebetulnya tadi ke, mudah-mudahan nggak putus ya. Saya lagi connect ke komputer klien saya. Bentar ya, udah putus belum? Kalau putus saya harus ini. Oh. Supaya sudah ini kebayang nggak si aplikasi ini digunain apa gitu kan ya. Mudah-mudahan servernya dia belum matikan ya. Oke, sudah bisa lihat ini, bisa lihat di layar. Ini saya koneksi. Ini saya koneksi ada klien saya di Lembang. Saya menggunakan AnyDesk. Kayak mirip TeamViewer lah ya, TeamViewer lah. Ini cuman saya pakai yang gratis. TeamViewer itu saya harus bayar ya, jadi saya nggak mau pakai. Nah, saya pakai ini database. Database-nya SQL Server. Nanti sudah belajar di basis data 2 ya. Nah, contoh misalnya saya punya database, ini saya punya New APM itu untuk penjualan pembelian motor ya. Nah, saya buka deh, saya mau buka dulu sintak SQL-nya dulu ya. Query-nya dipakai di mana gitu kan ya. Sebentar, Office SQL Server, saya buka Query Analyzer. Ini menggunakan SQL Server. Connect-nya mana? Pakai ini. Nah, saya punya table nih ya. Saya punya table, katakanlah saya punya motor nih. Tabelnya kita lihat. Ini sudah kalau bikin program kan tabelnya nih kayak gini ya. Sedikit tuh ya. Tuh. Ya sedikit. Dikit lah, belum banyak ting. Ntar aku mau buka deh table namanya customer nih. Customer nggak ada deh, bukan customer. Datanya sebentar. Data motornya mana ya? Ini kayak sama tulisannya kecil-kecil. Nanti aku mau praktekin ya si customer SQL teh buat apa nih gitu kan ya. Kasa jenis, nah ini aku punya master kendaraan lah ya, M kendaraan, ada datanya nggak ya. Select bintang from, tarik aku M kendaraan. Oh, ini tabelnya salah. Tabelnya nih APM. Nah, ini aku punya data kendaraan ini. Tabel-tabelnya ya, banyak ya. Ini, nah ini sudah bisa lihat nih datanya. Ya, ada kode-kodenya lah ini ya. Ini data kendaraan ya nih. Contoh yang lain deh, jangan ini deh, lokasi sel. Nah, saya punya tipe deh, M tipe. Saya tinggal tarik aja sini ya, supaya nggak usah ngetik. Nah, ini jenis-jenis kendaraannya ya. Sudah bisa lihat nih. Ada misalnya mereknya, nih Honda gitu kan ya. Jenisnya Fit dan segala macam tuh. Ya, kalau kita ingin melihat data ini, gitu kan ya. Nah, nanti kita misalnya bisa filter lagi nih, yang misalnya tipenya yang ada kata Scoopy. Nah, sudah tinggal tambahin where. Oh ini, tar ini kegeser ke kanan ke atas. Nah gitu ya. Where. Ini klik-klik, tar aku geserin dulu. Ini aku komputernya nge-remote ya.
Jadi ini di server aku nge-remote ke servernya ya, server itunya ya. Ada klien saya di Lembang ya, di Lembang. Nah, contoh misalnya ini kayak gini. Where saya ingin lihat nih yang where jenisnya ada kata Scoopy. Nah, ya, sudah pakai nih like misalnya ya. Like link ya. Like awalannya bebas. Saya kasih bintang. Saya Scoopy. Scoopy bintang lagi misalnya ya, gini. Muncul ini Scoopy ya. Nanti berarti yang lain selain ada Scoopy dibuang dia. Bukan bintang ya, pakai apa ya Scoopy teh? Tanda tanya gitu. Bukan tanda tanya. Persen, maaf. Bukan bintang. Persen Scoopy. Nulisnya salah lagi. Ya, persen. Nah, gitu. Tuh, dapet kan yang jenisnya ada Scoopy semua gitu. Nah, saya select bintang, tapi saya ingin munculkan bagian tertentu aja, misalnya saya pakai merek hanya, saya ingin merek nih ya. Saya ingin merek, saya ingin jenis. Ya. Oke, ya. Nah, ini kan dasarnya seperti ini. Nanti kalau saudara udah belajar programmingnya, nanti saya tunjukin ya, supaya saudara punya bayangan nih. Ini dipakainya di mana? Jadi kalau belajar basis data, saudara itu ya dasarnya lah untuk mengolah dan ngolah data, ya insert segala macam. Sekarang saya tunjukin programnya ya. Saya punya aplikasinya. Ini aplikasi penjualan, pembelian, dan keuangannya ya. Ntar aku tunjukin programnya. Nah ya, ini programnya sudah jadi exe ya, executable, ada APM Pro. Kayak aku jalankan ya. Aku nge-remote ya ini karena nggak ada di komputer aku, remote langsung ke klien. Ntar aku panggil dulu ini programnya. Supaya sudah punya bayangan dia lagi running nih. Nah, ini programnya kayak gini ini. Jadi di balik database itu saya bikin program. Nanti saudara bikin program bisa pakai web ya. Ke depan mah saudara belajar pakai web, bisa pakai multi platform ya, pakai Flutter kayak gitu ya. Nah, saya misalnya mau ngambil data ya. Saya mau lihat data kendaraan ya. Kalau tadi kan tabel-tabelnya, saya login dulu sebentar. Login. Ya, oke, udah bisa masuk ya. Nah, saya punya data nih. Ya. Saya mau lihat data customer. Tinggal saya klik. Ya. Ini adalah customer saya. Sebetulnya di dalam ini adalah perintah select. Dia munculin semua datanya. Ya. Kalau saya search, ini saudara bisa lihat ya. Ini tulisannya emang agak kecil ya. Saya mau search misalnya ya, search misalnya. Saya hanya pilih nama konsumennya ya, saya pilih konsumen nih. Saya pilih konsumen yang namanya ini Handri gitu kan ya, Handri. Kita cek ya, mudah-mudahan jalan ininya, Handri. Nah, muncul. Ini saya menggunakan where. Ya. Where customer-nya adalah Handi, jadi muncul ini, gitu kan sebagainya. Nah, kalau saya klik ini, view all, sebetulnya select bintang lagi semua muncul. Nah, ketika saya nambah data, ini saya menggunakan perintah insert into sebetulnya. Saya tambah datanya ya. Ini nyoba-nyoba aja, ini karena data asli, saya nggak mau nambah dulu. Nah, ketika saya nambah, klik ada customer segala macam deh. Begitu saya katakanlah oke, sebetulnya saya memanggil perintah insert into.
dengan datanya ini. ID customernya sekian, nama customernya gini, alamatnya sekian, kotanya sekian, segala macam. Saya menggunakan perintah insert into. Nanti di database-nya muncul. Di dalam tabelnya muncul, datanya nanti akan bertambah. Gitu. Ya. Nah, kalau saya ubah, sebetulnya saya menggunakan perintah update nih. Saya update ya, ini data lama nanti diupdate dengan itu. Ya, dengan data baru gitu. Ya. Kalau batal nggak melakukan apa-apa dia. Gitu. Nah, hapus sama hapus gunakan perintah delete gitu kan ya. Jadi dasarnya seperti itu gitu kan ya. Saudara, kenapa perlu belajar si sintak-sintak itu? Karena nanti sintak itu dipakai ketika sudah bikin program. Ya. Nah, ini disebut dengan CRUD ya. Create R-nya teh apa ya? Aku lupa. Ya, pokoknya gini, tambah, ubah, hapus gitu kan ya. Nah, kalau ini kan select aja memunculkan. Nah, ini akan dipakai. Jadi dasarnya yang tadi syntax SQL itu sudah dipakai di semua aplikasi kayak gitu. Saya master data, saya punya master player, sama caranya juga kayak gitu kan ya. Saya punya master data motor nih, ya. Nah, ini data motornya, ya. Ini motor-motornya ini Yamaha semua, Yamaha, ya. Nah, ini sama. Kalau saya nambah, gitu kan ya. Nambah data gitu kan ya, tambah data ya prinsipnya sama sih sebetulnya ya, nambah ya. Nah, ini ada UI-nya, nanti prinsip sebetulnya dia gunakan insert ya, nambah semua gitu dasarnya ya. Nah, ini data-datanya gitu kan ya, datanya, kemudian semua tabelnya kayak gitu. Master data, pegawai, ada account buat banknya, lokasinya ya, dia karena punya beberapa cabang gitu kan ya, cabangnya gitu kan ya, cabang-cabangnya ada gitu kan ya, ya cabang-cabang penjualannya, kemudian nah transaksi misalnya pembelian, sama pembelian juga nih, tabelnya kayak gini gitu kan ya. Nah, kalau saya mau nambah, tinggal saya klik nambah nih misalnya. Ini harus pilih dulu dealernya ya. Dia punya dealer utamanya 3. Nah, saya klik nih tambah. Nah, masuk ke form. Gitu. Ya, datanya suppliernya apa, nanti kita tinggal milih gitu kan ya. Misalnya ini saya pakai APM, mana APM APC. Oke, misalnya suppliernya dari mana? Dari Bandung Raya Motor gitu kan. Nah, gitu. Isi ini datanya ada. Nanti tinggal disimpan. Gitu. Nah, ketika nyimpan sebetulnya perintahnya insert into. Ya. Nah, datanya emang cuma ini cukup banyak ya. Ya sama aja, nggak masalah mau banyak sedikit juga, sudah tinggal definisikan. Ini datanya belum ada. Ini saya hapus saja karena nambah. Saya hapus. Nah, di delete ya. Ini data asli soalnya. Ya. Nah, ini pembelian. Nanti penjualan juga sama nih, penjualan juga. Prinsipnya gitu. Tuh, ini penjualannya. Surat jalan SPK. Ya. Nah, nanti kalau di UI nanti sudah belajar nih di programmingnya ya. Tuh, ini harga-harganya juga ada semua. Ini data asli ya sebetulnya ya. Nah, saya bikin program nih kayak gini ya. Jadi nanti langkah saudara setelah belajar database, nanti belajar programming, bikin aplikasi-aplikasi yang sederhana ya. Kalau ini udah cukup kompleks, udah banyak ya sebetulnya. Nah, saudara kan pahami database-nya, pahami programmingnya, bisa bikin aplikasi kayak gini ya. Oke, ini sampel ya. Ini saya remote ke sana. Udah matiin aja. Nah, gitu. Betul lagi ngerjain ini saya. Oke, saya kembali lagi ini
Ini saya close saja. Saudara nanti bisa nyoba pakai AnyDesk ya. AnyDesk itu buat nge-remote. Nih AnyDesk tuh kayak gini. Download aja gratis nih. Jadi kalau ingin nge-remote ke komputer orang lain, nanti tanya ID-nya berapa nih, ID sini nih. Nah, saudara bisa nge-remote ke komputer saya nih, kalau tahu ID-nya. Tetapi kalau saya accept gitu kan ya ini. Nah, saya tinggal ngisi, tanya nih ID kamu berapa nih. Nah, saudara masukkan di sini ID-nya, misalnya biasanya 9 digit. Nah, begitu nanti di-connect di komputer kliennya, dia harus accept, terima gitu kan. Ini ada yang orang nge-remote, mau diterima nggak? Kalau ditolak ya nggak bisa gitu kan ya. Nah, ini saya kayak ada klien-klien gini gitu kan ya, nanti kalau nge-remote tinggal nge-remote aja ya. Jadi nggak perlu datang ke perusahaannya gitu kan ya, bisa seperti itu. Nah, sekarang udah enak lah dengan komputer. Saudara misalnya bikin program di mana, di luar negeri gitu kan ya, ataupun di luar kota gitu kan ya, bikin program, nanti instalasinya lewat ini. Training saya pakai itu juga, pakai AnyDesk sama WhatsApp-nya ya. WhatsApp membuat ngomong-ngomong ya. Nah, nanti remote-nya saya pakai AnyDesk. Jadi nanti dia bisa lihat tuh apa yang saya kerjakan, dan dia bisa sambil belajar gitu ya. Oke, itu aplikasi-aplikasi ya. Itu contoh aplikasi buat penjualan pembelian motor. Gunakan database, gunakan database. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Udah selesai belum saudara nyobanya tadi? Ini apa tadi saya tanya apa ya? Udah nyoba yang ini? Yang tadi hasil select tadi? Selectnya mana? Bentar ya, saya show. Yang ini udah dicoba? Udah Pak. Udah bisa ya? Udah muncul banyak datanya? Sudah Pak. Oke. Muncul Pak. Muncul ya. Oke, saya berikan latihan. Ntar ini satu lagi deh. Null function mah udah gampang lah ini. If null is null, ini mah buat ngecek aja. Function aja ini. Oke. Ini nggak usah lah. Nah, ini berarti udah beres nih semua. Store prosedur saya nggak jelasin di sini. Ini buat nanti basis data 2. Kemudian komentar mah gampang, itu mah hanya komen aja. Komen mah tinggal pakai strip-strip itu ya. Udah pernah. Operator saya sudah jelaskan semua. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya bagaimana kita create database ya. Create database. Terus create table juga ya. Nah, ini udah masuk namanya Data Definition Language, DDL ya. Kalau yang di bagian atas ini adalah bagian atas nih, ke atas ini, atau DML, Data Manipulation. Jadi datanya kita manipulasi, apakah kita select, insert, update, delete, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang data definition itu hubungannya dengan database dengan table. Bagaimana kita membuat database, membuat tabelnya gitu kan ya, atau menghapus database, menghapus table, atau mengubah struktur ya. Oke, itu nanti minggu depan. Sekarang saya berikan latihan aja ya. Sudah ada waktu, ini masih ada waktu berapa menit, 20 menitan, 25 menit ya. Ini saya akan buka dulu ininya. Kalau sudah, saya akan buka customer. Saya udah gabung-gabung ya, sintaknya supaya saudara nanti bisa ini. Nah, saya punya customer seperti ini. Jangan, ya customer lah misalnya. Jangan customer deh. Bolehlah customer lah ya. Nah, ini data customernya nih banyak nih.
Nah, saudara munculkan kalau misalnya kalau yang USA nih, nah, tadi ada USA ya, USA. Nah, saudara kelompokkan kalau misalnya country-nya, ini sama gunakan case juga. Ya, buat note ya, buat note-nya. Jika USA ya, nanti munculkan di Amerika misalnya ya. Ini munculkan Amerika Serikat. Nah, selain itu, ya, bukan Amerika Serikat misalnya, bukan Amerika Serikat. Ya, munculkannya ini aja. Ini soal nomor 2. Silakan dicoba. Ini gunakan table customer. Customers. Ya, note-nya isinya ini ya. Amerika Serikat atau bukan Amerika Serikat. Berikutnya lagi saya coba di bagian di orders. Oke, nomor 2 nih. Ini gunakan nomor 3. Gunakan table orders. Buat note, nggak mesti note ya, saudara mau keterangan mau apapun juga boleh ya. Note. Jika jika shipper ID-nya, ini teh country ya tadi maksudnya. Jika country-nya sama dengan USA, maka Amerika Serikat. Selain itu bukan Amerika Serikat. Nah, ini shipper ID. Nah, jika shipper ID-nya sama dengan 1, maka saya mau lihat dulu shipper ID-nya di sini. Klik lagi. Oh, 1 Speedy, 2 United, 3 Federal. Speedy, United, Federal. Munculkan nih Speedy. Kalau ini 2-nya United. Ini gunakan case-case semua ya. Express gunakan United. 3 adalah Federal.
Oke. Selain itu, maka ini dia others misalnya ya. Ya. Oke, soal nomor 4, saya coba insert sekarang ya. Select insert. Ketutup lagi. Oke, 3 dulu deh ya. Ntar satu lagi saya mau nambahin ini select yang any. Munculkan produk ID, product name, yang product ID kuantitinya di atas rata-rata. Munculkan produk ID, product name yang produk ID yang produk ID yang kuantitinya quantity pada table order details di atas rata-rata. Kalau ini kan di atas 10, sama dengan 10 kuantitinya ya. Satu lagi deh. Ini nanti gunakan any ya, ini sudah gunakan any.
Nah, udah ini. Saya copy di chat ya. Sok sambil saudara ngerjain. Oke, saya top share. Saya taruh di chat ya. Bastian nanti dimasukin ke itu ya. Baik, Pak. Ya, oke. Hadir semua nggak hari ini? Hadir, Pak. Ya, nggak Michael ngecekin hadir semua nggak hari ini? Ada yang nggak hadir? Mau dicek dulu semua. Iya, Pak. Maaf, Pak. Hadir semua nggak hari ini? Belum. Belum kelihatan. Saya Ya? cek listnya, Pak, ya. Nah, coba cek itunya, listnya ya. Oke, silakan coba. Ada di chat ya, teman-teman, saya udah tulis di chat. Nanti di Google Classroom juga ada. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai soalnya? Bisa dikumpul lah sampai hari Sabtu. Oke, tadi saya perlihatkan ya contoh-contoh program ya. Nanti kapan-kapan saya berikan contoh lagi program yang lain ya. Bagaimana si database ini nanti digunakan sih di dalam aplikasi ya, aplikasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa munculkan dulu di layar kameranya, ya. Kameranya dimunculkan, kita akan capture dulu ya. Ini ada 2 layar. Ya, yang ke 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke. 1 lagi nih. 1 lagi. Print screen lagi ya. 1, 2, 3. Ini David. Bentar, ini baru connect lagi David. Oke. 1, 2, 3. Ya, dicoba ya soal-soal yang tadi ya, teman-teman ya.